Selamat pagi semuanya, selamat datang di Mapit Impact 2024. Saya Bagus Imam Darmawan sebagai founder dan CEO Mapit. Dan hari ini kami ingin berbagi cerita tentang sebuah langkah besar yang kami lakukan di Mapit. Ini adalah tahun kelima Mapit telah membantu berbagai macam bisnis dan organisasi di Indonesia. Dan kami menciptakan dampak yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi data spasial. Izinkan kami bercerita tentang perjalanan 5 tahun yang kami lakukan di Mapit. Dimulai di tahun 2020 saat kami merilis GeoMapit, sebuah produk yang menghubungkan semua data spasial di Indonesia. Dan saat ini sudah lebih dari 100 juta data yang dikolek menggunakan platform Mapit. Dan ini merepresentasikan semangat dari orang-orang di Indonesia yang antusiasme terhadap data lokasi untuk membangun masa depan berbasis data spasial. Kemudian kami memperkenalkan sebuah solusi yang menghubungkan antara lapangan dan kantor dalam waktu real time di tahun 2021 yang kami beri nama FOMMapit. FOMMapit telah digunakan oleh berbagai macam bisnis di Indonesia. Namun salah satu penggunaan yang paling keren ialah di Kementerian PUPR. Mereka telah mengumpulkan lebih dari 1.300 titik banjir selama periode 3 tahun terakhir. Dan tentu aja ini adalah sebuah data yang sangat valuable dan menjadi pondasi bagi pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia, terutama di Kementerian PUPR, dalam mengambil keputusan terkait banjir di Jakarta. Dan di tahun berikutnya, kami terus berinovasi dalam menghadirkan solusi yang lebih mudah lagi dijangkau oleh semua user kami, yaitu sebuah solusi yang hanya satu klik langsung keluar semua informasi di peta. Itu kami beri nama CineMapit. Dan CineMapit telah membantu lebih dari 2.000 UMKM di seluruh Indonesia dalam memahami ekspansi bisnis, memahami kompetisi, dan bisa menggunakan data tersebut untuk memahami apa yang ingin dijual di sana. Selain itu, CineMapit juga diperkuat oleh sebuah fitur yang memberikan wawasan lokasi, mencari lokasi yang paling berpotensi dari sebuah area yang luas, yang kami beri nama Insight Mapit. Untuk mengkatalisasi pemanfaatan data lokasi di Indonesia, kemudian kami meluncurkan sebuah program yang kami beri nama Mapit Academy. Dan Hadi akan menjelaskan apa itu Mapit Academy secara lebih detail. Mapit Academy telah hadir sebanyak 3 batch, dan dari batch-batch tersebut, kami telah meluluskan sebanyak 35 orang lulusan, yang mana mereka semua telah terlibat dalam proses katalisasi industri menggunakan location analytics ini. Industri yang terkatalisasi sangat beragam, mulai dari government yang kami bantu dalam proses data centernya, kemudian multinational company yang kami bantu dalam proses market research-nya, dan small medium business yang kami bantu dalam market expansion bisnis mereka. Kami menyadari program Mapit Academy Basic Class sudah memberikan dampak yang cukup besar. Dan kami ingin program Mapit Academy ini memberikan dampak kepada industri yang lebih luas lagi. Dan tidak hanya untuk mahasiswa saja, kami menargetkan para pemangku kebijakan di industri-industri tersebut untuk mempelajari dari program Mapit Academy ini. Sehingga para pemangku kebijakan di industri tersebut dapat memutuskan suatu kebijakan based on data, khususnya location analytics ini. Maka dari itu, kini kami meluncurkan subprogram Mapit Academy baru yang dinamakan Mapit Academy Strategy Class yang akan dijelaskan oleh Andika Hikmareta. Spatial Analytics merupakan hal yang baru di Indonesia. Berbeda halnya dengan data analitik yang sudah sangat umum dan diketahui oleh banyak industri di Indonesia. Tahukah kamu kalau Spatial Analytics membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya di Indonesia? Hanya pemimpin visioner lah yang mampu melihat dari sudut pandang yang sangat luas bahwa Spatial Analytics dapat mempengaruhi perusahaan dan meningkatkan produktivitasnya secara signifikan. Di dunia yang sangat pesat perkembangannya ini,
Menguasai teknologi geospasial bukan hanya sebuah keterampilan, tapi juga menguntungkan secara strategis. Baik kamu yang ada di bidang F&B, FMCG, perbankan, properti, atau lainnya, Mapit Academy Strategy Class merupakan pintu gerbang kamu untuk membuka potensi dari kecerdasan lokasi. Belajar langsung dari para ahli industri yang telah memanfaatkan Mapit untuk mengubah bisnis mereka, mulai dari jalur pembelajaran yang disesuaikan hingga studi kasus yang interaktif. Setiap sesi dirancang untuk memperdalam kemampuan analitis dan juga memperluas jaringan profesional kamu. Tapi tidak berhenti di situ. Sesi konsultasi personal kami juga memastikan kamu tidak hanya mengetahui kemampuan Mapit, tetapi juga dapat mengintegrasikannya dengan lancar dengan strategi organisasi kamu. Menarik bukan? Itu adalah salah satu bentuk komitmen kami untuk terus memajukan industri spasial di Indonesia. Melalui Mapit Academy yang sekarang telah berkembang menjadi Mapit Strategy Class, kami berharap dapat menciptakan pemimpin-pemimpin Indonesia yang visioner dan membangun Indonesia melalui data spasial. Dan kita punya sebuah hal yang sangat besar yang kami update dari platform kami GeoMapit, dan tentunya yang paling keren untuk menjelaskan adalah situ kita, Mas Pakrus. Mas Pakrus silakan. Oke, bentar. Aku lagi deploy sesuatu dulu, biar Zikri yang jelasin. Menarik. Gimana jadinya jika semua fitur saling terkoneksi dalam satu sistem atau satu aplikasi? Istilahnya adalah single page application. Mari ikuti perjalanan kami melalui fitur terbaru kami, yaitu GeoBI. GeoBI adalah salah satu alat yang dirancang yang sangat powerful untuk menampilkan informasi yang telah diolah, disusun dalam Map Editor, sebuah fitur yang bisa melakukan proses create, read, update, dan delete, kemudian diubah ke dalam format yang dipahami oleh semua orang. Mengapa ini istimewa? Fitur ini bisa mengatasi kesenjangan antara data teknis yang kompleks dan kebutuhan pengguna yang mungkin tidak memiliki latar belakang keilmuan geospasial. Nah, mari kita lihat ya gimana tampilan GeoBI. Nah, di sini di sidebar kiri adalah sidebar yang berisi informasi dari data yang ingin ditampilkan. Nah, jika kamu mempunyai data seperti retail, kemudian salesman, kemudian rute, nah bisa ditampilkan di sini ya, gitu. Kemudian di bagian atas adalah peta. Di sini kamu bisa menampilkan informasi lokasinya ya, jadi sebaran retailnya, kemudian sebaran salesman-nya, dan lain sebagainya. Dan terakhir di sini ada card atau informasi yang bisa menampilkan sajian yang ringkas gitu ya. Yang pertama, contohnya kamu bisa menampilkan status driver. Ada yang offline 32, kemudian ada yang online 145. Kemudian juga kamu bisa menampilkan omset outlet ya. Di sini ada 3 terbanyak ya. Dan terakhir juga kamu bisa menampilkan brand terbanyak. Kamu bisa menampilkan juga berbagai informasi apapun sesuai dengan data yang kamu punya. Itu hanya beberapa contoh dari kemampuan GeoBI. Meskipun dirancang untuk memproses data spasial yang kompleks, interface dari GeoBI sangat ramah pengguna. Dengan semua fitur ini, kami berharap pengguna bisa memanfaatkan GeoBI sebagai alat pengambilan keputusan yang lebih baik dan informatif. Terima kasih, saya Zikri, selamat mencoba. Tapi tunggu dulu, Mas Pakrus punya sesuatu yang menarik dan sangat besar. Ini adalah perjalanan 3 tahun yang luar biasa. Mapit selalu berusaha untuk menciptakan solusi terbaik untuk Indonesia. Dengan pengalaman kami mendukung berbagai bisnis di Indonesia, sekarang kami hadir lebih cerdas dengan AI. Perkenalkan Sini AI. Sini yang sudah mempunyai banyak wawasan data lokasi sekarang jadi makin canggih dengan teknologi AI. Sekarang kamu bisa tanya Sini dan Sini siap menjadi partner diskusi kamu. Bersama Mapit membangun masa depan data yang terhubung dan ciptakan dampak yang nyata. Ya, Sini AI adalah evolusi terbaru dari Sini Mapit yang bisa membantu kamu untuk brainstorming usaha-usaha bisnis kamu dan juga analisa lokasi lainnya. Mari kita lihat. Ini adalah tampilan Sini terbaru
Kita bisa melihat di sini ada data demografi. Kita bisa melihat dengan chart-chart yang menarik dari chart yang time series maupun berupa pie chart. Kita juga bisa melihat persebaran usia di titik yang dipilih. Selain data demografi, ada data people spending, penggunaan tanah, kerawanan bencana, dan juga data point of interest. Nah, Sine AI ini bisa membantu kamu untuk menyimpulkan dari data yang ada. Misalnya, saya di sini menuliskan, bantu saya brainstorm bisnis usaha di sini. Dia bisa menyimpulkan, berdasarkan profil lokasi yang ada di situ, dia menyimpulkan ternyata bisnis yang paling cocok adalah bisnis kuliner, kemudian retail, toko, dan lain sebagainya. Nah, selain usaha bisnis, kita juga bisa menanyakan sesuatu yang lebih detail. Misalnya, saya sudah pasti mau membuat usaha laundry. Saya menanyakan, harga laundry di situ berapa? Saya pisahkan antara harga laundry saja dan harga laundry plus setrika. Lainnya, misalnya saya sudah pasti mau membuat kafe, tapi bingung nih harganya mau berapa. Saya menanyakan kira-kira menu apa yang perlu disajikan dan tiap menunya dia memberikan rekomendasi tiap harganya. Misalnya menu utama, kopi dan teh dan lain sebagainya. Lebih detail lagi, misalnya saya ingin menanyakan menu yang lebih seperti kafe, misalnya espresso, americano dan lain sebagainya. Dia juga bisa menyimpulkan seperti itu berdasarkan data yang ada, misalnya data people spending, data demografi, persebaran usia, dan lain sebagainya. Nah, selain tentang bisnis, kita juga bisa menanyakan, misalnya, saya mau membuat rumah di situ, atau membangun rumah yang udah ada tanahnya gitu. Saya menanyakan kira-kira apakah di sini saya akan bahagia atau enggak. Nah, berdasarkan data misalnya kerawanan bencana, fasilitas umum, profil pendidikan di masyarakat sekitar, kita bisa menyimpulkan di situ kita kondisi hidupnya seperti apa. Nah, itu tentang Sine AI. Balik lagi ke Mas Bagus. Oke, jadi keren banget kan Sine AI-nya? Karena kami berharap dengan inovasi kami di Sine AI bisa membantu banyak UMKM di Indonesia, tentunya dalam menentukan lokasi dan menganalisa lokasi. Dan Sine AI bisa dinikmatin sama kalian semua di bulan ini, di bulan Juli. Dan tungguin terus informasi terbaru dari kita, karena setelah deploy kalian bisa langsung menggunakannya. Dan sampai jumpa di Mavic Catalyst 2024 di bulan September nanti di Jakarta. Salam Connected Future.